Akang tahu ketua Persib pertama, Kang? Ketua Persib pertama kalau nggak salah apa itu Pak Mister Samsudin itu ya kalau nggak salah. Betul. Itu yang tidak tercatat di sejarah, Kang. Kalau Akang cek Google, saya itu cek di Google ya benar. keluar wali kota pertama Sukabumi, Kang. Oh iya. Jadi kita orang Sukabumi bangga bahwasanya ketua Persib itu adalah orang Sukabumi, Kang. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sekalian kembali di podcastnya si Kasep, podcastnya pemerintah desa Bojong Sawah. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu seorang pejuang pemuda yang kemarin sempat rame dengan istilah pendukung Persib Bandung atau disebut dengan Bobotoh. Beliau adalah Kang Atap. Kang Atap, selamat malam, Kang Atap. Selamat malam. Kang Atap ini adalah ketua Piking Sabumi ya. Piking Sabumi itu ada di sekitaran Sukabumi. Nanti kita kupas tuntas seperti apa sebenarnya Bobotoh yang ada di Sukabumi. Tentunya nanti akan cerita panjang, tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe sehingga kita tetap bisa komunikasi di link ini. Dan hari ini kita sengaja cerita tentang Bobotoh karena memang kegembiraan warga Jawa Barat, terutama warga Sukabumi, dan yang paling khusus adalah warga Bojong Sawah. Kalau kita lihat mayoritas memang mereka senang terhadap Persib Bandung begitu ya. Sehingga hari ini kita idenya mengundang ketua Piking, ketua Bobotoh Persib khusus yang ada di Sukabumi. Karena bisa diceritakan di Sukabumi itu pertamanya ada Bobotoh atau ada Piking tuh gimana tuh ceritanya kan? Oke. Pertama sedikit koreksi ya. Iya. Untuk di Sukabumi sendiri itu ada ketua umum dan ketua. Nah, untuk ketua umum itu sekarang di ketua umum sendiri namanya Ujang Iskandar atau biasanya disebut Kang Bolu, orang Cirumput. Nah, tapi di struktural kita itu ada ketua-ketua, termasuk saya ketua harian gitu kan, Kang Atap sendiri gitu kan. Nah, untuk istilah Bobotoh itu banyak versi, Kang. Tapi yang mungkin saya rangkum ada 2 versi, Kang. Ada versi, katakanlah versi dari Bandung sendiri dan versi Sukabumi sendiri, Kang. Oh, Bobotoh gitu kan, itu. betul, Kang. Nah, sebelum masuk ke Bobotoh, Kang, saya pengen sedikit bercerita sendiri, Kang. Akang tahu ketua Persib pertama, Kang? Ketua Persib pertama kalau nggak salah apa itu Pak Mister Samsudin itu ya kalau nggak salah. Betul. Itu yang tidak tercatat di sejarah, Kang. Gitu kan. Iya. Jadi kan ada yang namanya BIVB gitu kan dulu itu. Ketua pertama itu adalah Mister Samsudin. Di Persib itu memang sebelumnya kan namanya BIPB ya. Betul, ada BIPB, ada PSIB. Nah, waktu itu BIVB itu hilang 2 tahun. Kalau nggak salah itu ada peperangan atau apa, saya lupa gitu kan. Nah, ternyata itu yang ketua pertama itu adalah Mister Samsudin, Kang. Kalau Akang cek Google, saya itu cek di Google ya benar. keluar wali kota pertama Sukabumi, Kang. Oh iya. Jadi kita orang Sukabumi bangga bahwasanya ketua Persib itu adalah orang Sukabumi, Kang. Oh. Gitu kan. Iya. Nah, lalu diteruskanlah oleh anaknya Dewi Sartika. Gitu, saya lupa namanya, Pak Atok atau siapa lupa gitu kan, bisa R. Samsudin yang hari ini dijadikan simbol nama rumah sakit yang ada di Sukabumi kan itu ya? Betul. Iya. Saya kalau misalkan ada jajaran Persib ke sini, saya pengen ditunjukkan ini loh
Asal muasal ketua Persib pertama atau dulu yang disebut BIVB gitu kan. Ini ada jalannya, diabadikan, ada karyanya gitu kan. Malahan diangkat menjadi pahlawan nasional. Iya benar. Tapi belum ditetapkan kan gitu aja. Nah, istilah inilah yang notabenanya dibawa ke Bandung, Kang. Nah, dulu kakek saya bercerita, Kang. Dulu itu kan kakek saya itu aktif di Masyumi, Kang. Gitu kan. Dulu ada pertandingan sepak bola antar kampung. Yang jago nanti bertanding antar desa. Nah, udah antar desa nanti antar kecamatan. Udah antar kecamatan nanti diambil yang terbaik ngelawan BIPB itu. Nah, yang nu ngabringkeun disebut ngabobotohan. Oh, asal mula kalimat bobotoh. Nah, ngabobotohan. Ayo ngabobotohan. Kalau untuk orang Bandung itu ngalalajuan. Gitu kan. Nah, ini istilah bobotoh udah dari dulu, Kang. Bukan dari sekarang, Kang. Jadi istilah bobotoh itu, ngabobotohan itu diawali dari Sukabumi. Kalau versi orang Sukabumi, termasuk saya sendiri, Kang. Gitu kan. Tapi mungkin dari orang Bandung juga punya versi sendiri, Kang. Saya tidak menafikan itu sendiri, gitu kan. Kan ini kalau orang Sunda itu kan tidak membuat candi, tapi membuat patilasan gitu kan. Yang notabenanya lisan ke lisan gitu kan. Ya perlu dibuktikan juga secara empiris gitu kan. Nah, ini kan bagi saya sebuah kebanggaan, Kang. Sukabumi itu menjadi magnet tersendiri, menjadi wadah tersendiri bagi Persib Bandung. Bisa dilihat di Google, Kang. 2013 sampai 14 itu tercatat bobotoh terbanyak yang yang berangkat nonton ke stadion pas waktu di Jalak itu adalah dari Sukabumi, Kang. Gitu kan. Nah, itu kan ada yang organik maupun yang tidak organik. Nah, bobotoh sendiri, Kang, tidak terorganisir, Kang. Organik, Kang. Orang nonton, bahkan ada yang namanya turun-temurun, Kang. Termasuk tadi kakek saya bercerita langsung ke bapak saya ke saya, gitu kan. Jadi turun-temurun memang, gitu kan. Nah, di Sukabumi sendiri, Kang, itu dulu itu emang kaya dengan pertandingan sepak bola, walaupun sekarang mati suri, Kang. Iya. Gitu kan. Malah sejarahnya hampir punah ya sekarang. Hampir nggak ada lah. Bagi saya punah, Kang. Bagi saya punah, walaupun ada versi katanya di Liga 4 gitu kan. Tapi mana loh? Gitu kan. Persikabumi di Liga 4 kemarin lolos ke Liga Nasional, mana loh? Gitu kan. Walaupun teman-teman nanti kita bercerita ada nama Persepsi, ada nama Middleway dan yang lain gitu kan, persepak bola di Sukabumi. Tapi memang buktinya biasanya kan kalau senang sepak bola pasti minimal lapangnya ada begitu ya. Ada. Dulu lapangnya bagus lah begitu ya. Hari ini kan lapangnya kurang memadai ya. Kalau untuk bentuk stadion emang ada, Kang. Untuk lapang itu tidak memadai, Kang. Lebih bagus di Korpi kan daripada Surah Kencana, Kang. Kang kalau main di Surah Kencana itu tanah hareras, banyak batu, Kang. Ngomong sebagai konser kemari, ledok. Walaupun pihak IO-nya sudah bertanggung jawab, sudah menanam rumput kembali. Makanya tadi kalimatnya punah karena memang salah satu pendukungnya kurang layak lah begitu ya. Kurang layak gitu kan. Malahan kalau ada arsip, Kang, bisa dicek lah di Google, misalkan banyak arsip. Ternyata Sukabumi juga pernah ikut Liga Nasional juga, Kang, waktu dulu gitu kan. Malahan ada satu momen namanya Copa apa gitu kan, diselenggarakan oleh pihak dulu itu apa ya, Kepresidenan atau apa lupa, yang notabenanya yang bermarkas di Bandung gitu kan, gubernur apa gitu kan. Itu kan membuat sebuah event sepak bola kayak Copa gitu. Nah, salah satunya itu Sukabumi juara, Kang, pada tahun 1928, Kang. Kota gitu kan. ya. Dulu kan tidak ada kota kabupaten, Kang, gitu kan. Bareng ya. Nah, tapi yang ngisinya itu bukan orang-orang Sukabumi asli, Kang, tapi pecinaan, Kang. Namanya YMA 28. Orang Sukabumi itu. Jadi kan dulu itu di Sukabumi maupun di daerah Piriangan itu kan ada 3 ring, Kang. Ring pertama kan buat Nederland ya, buat Holland, buat orang-orang Belanda. Ring kedua itu buat pecinaan dan Arab. Ring ketiga adalah buat pribumi. Nah,
Di ring ketiga pribumi inilah notabene-nya tidak punya lapang, Kang. Lapang-lapang sawah hungkul ya. Nah, di orang-orang pecintaan sama Arab ini atau India ini ada punya lapang namanya Dana Laga, Kang. Gitu kan. Oh, yang Dana Laga Dan lagi kan itu teh ring 2, Kang. Ring 2. Ring 1 kan tidak ada lapang, Kang. Oh, ada lapang di sama di sekolah polisi. Yang sekarang masih siapa? Itu kan sekolah polisi pertama di Indonesia kan di Sukabumi gitu kan. Nah itu. Jadi istilah bobotoh itu ngebobotohan ke Bandung, ngebobotohan melihat pertandingan Sukabumi ngelawan Bandung gitu kan. Apapun hasilnya aman. Gitu kan, walaupun euforia luar biasa gitu kan, rek menang euforia we gitu kan dulu mah, karena posisinya ngebobotohan gitu kan. Mainnya itu di Sidoli, Kang. Oh, mainnya di Di Sidoli masih menjadi daya tarik lah. Yang hari ini jadi tempat pelatihan Persib ya. Betul, gitu kan. Mes Persib ya. gitu kan. Nah, ini balik lagi ke apa? Munculnya Persib, munculnya sekelompok yang dianggap tadi ya tidak organik lah, atau yang punya legalitas, atau dibikin sebuah kelompok legalitas yang disebut dengan Viking gitu ya. Sukabumi itu ceritanya gimana tuh? Viking itu kan lahir pada tanggal 17 Juni, 17 Juli 1993. Sebentar lagi kan, 1 bulan lagi Viking ulang tahun. Nah, di Sukabumi itu Viking pertama yang legalitas itu adalah Viking Kerajaan Sukabumi, Kang. Viking Kerajaan Sukabumi. Ya, ketuanya itu Riz RAP. Rijal Ari Prakasa atau lupa ya, mohon maaf ya Kak, Riz ya. Saya lupa apa panjangannya gitu kan. Nah, itu ketua Viking pertama. Saya masuk ke Viking Kerajaan Sukabumi pada tahun 2007-2008. 2007 ya. Pas waktu perpindahan sekretariat GBT atau distro GPT ke depan Jogja ke Jalan Eramen dan Dinata. Oh, ada sekretariatnya. Dulu ada di sana. Dulu ada. Gitu di sana. Nah, di sana gitu sebetulnya ada yang tidak resmi juga, Kang. Dulu itu ada namanya Viking Sukabumi, Kang. Viking Sukabumi. Itu orang-orang ada Viking Kerajaan Sukabumi, ada Viking Sukabumi. Ya. Iya. Tapi itu kalau nggak salah belum resmi gitu kan. Seperti teman-teman Kang Husen, Kang Yana, gitu kan, si Kosim kalau nggak salah ada di sana gitu kan. Nah, ini teman-teman ini nanti bareng-bareng dia mendirikan Bomber, gitu kan. Nah, saya juga pas waktu 2011 itu 2010-2011 itu ke Bomber. Pas waktu muncul lagi namanya Bomber. Bobotoh mau Bandung Bersatu. Kalau di Bandung itu perkumpulan semua bobotoh yang ada di selatan. Kalau di sini mendaftarkan diri ya, gitu kan. Sebetulnya Bomber juga di Sukabumi ada 2, Kang. Oh, Bomber juga ada. Ya, Bomber yang notabene-nya ada di Standar di Ciwangi, markasnya yang satu lagi di Tegalaya, Kang. Nah, saya itu dulu masuk ke yang Tegalaya, Kang. Oh, iya. Yang Tegalaya yang ngenduknya ke Cimahi kalau nggak salah, ke Kang Nepi dulu itu. Nah, Kang Nepi itu pindah haluan atau mendirikan The Bomb lagi, gitu kan, The Bomb. Saya mau tetap di Bomber, saya pindahlah ke Bomber yang ada di Standar atau di Ciwangi. Saya bareng-bareng membesarkan Bomber. Nah, sampai singkat cerita Bomber besar. Ada dualisme Bomber, terus yang Bomber yang bersama saya itu pindah lagi ke Viking, Kang. Namanya Viking Sukabumi Raya, Kang. Gitu, jadi ablak balik, gue baru datang gitu kan, resep gitu kan, ablak balik tadi. Jadi dari Viking Kerajaan ke Bomber, balik lagi ke Viking lagi gitu kan, Viking. Tapi namanya bukan Viking Kerajaan. Bukan, Viking Sukabumi Raya. Viking Sukabumi Raya. Gitu kan. Nah, yang paling lucu, Kang, itu deklarasinya itu di Salabintana, Kang, di rumah Kang Irfan, Kang Basten, gitu kan. Pada tanggal 17 Mei, Kang, itu sebetulnya ulang tahun saya, Kang, gitu kan. Nah, dikarenakan mungkin hampir mirip sama ulang tahun saya, jadi dipundurkan jadi 16 Mei kemarin, gitu kan.
lahirnya Viking Sukabumi Raya. Gitu karena di Viking Sukabumi Raya juga nanti lahir lagi Viking Sabumi ya teman-teman. Gitu kan. Jadi dulu itu pernah ada Kang perkumpulan bobotoh Sukabumi Bersatu di Palabuhan. Gitu kan. Kalau nggak salah pada tahun 2019 lah. Gitu kan. Itu yang tercatat yang hadir, yang resmi yang tidak resmi itu ada 21 komunitas bobotoh Kang. Pada waktu itu, mungkin pada saat ini semuanya ngumpul. Mungkin pada saat ini ada 30 lebih Kang. Dari ujung timur, Viking Batas Suci sampai ke barat, Viking Batas Kota itu mungkin 30 lebih Kang. Gitu kan. Kan dulu itu kadang-kadang gini Kang. Orang yang punya daerah, yang punya teman-teman yang punya komunitas ya, punya riungan bisa disebut Viking Kang. Contoh Viking Bapoy, Viking Sukaraja, Viking Bapen, Viking apa gitu. Yang penting ada riungan, kita bikin Viking yuk gitu kan, udah panggil gitu kan. Nah, kalau sekarang kan harus resmi juga kan, supaya ada legalitas dan pengakuan, gitu kan. Tapi Viking ini sendiri sekarang mulai nyusut Kang. Kenapa mulai nyusut? Karena banyak komunitas-komunitas yang organik keluar Kang. Yang notabene-nya dipimpin atau dikuasai oleh Gen Z Kang. Gitu kan, anak-anak sekolah, anak-anak kuliah, seperti misalkan sekarang akan lihat di Tribun Selatan itu sekarang banyak anak-anak kasual. Anak-anak kasual yang notabene-nya walaupun FCC kan menyatakan diri sudah bubar, tapi kan sekarang muncul kembali yang pembentukan SS gitu atau Soset gitu kan. Kalau di utara ada NW gitu kan, Holtas lah kalau kita bilang, hooligan gaya ultas gitu kan. Gitu kan. Tapi sebetulnya Kang Viking juga punya hooligan Kang. Gitu kan, dulu sebelum adanya NW ada hooligan utara Kang. Oh gitu. Gitu kan. Gayanya unik Kang. Gayanya itu dia pakai rok kotak-kotak senadapia. Gitu kan, kayak Viking, bener-bener Viking gitu kan. Kan Viking kotak-kotak ya, pakai rok gitu kan. Nah, ada panglima namanya Kang. Panglima Andre, orang Bekasi. Itu malahan katanya ini ada penerus Panglima Viking Persib Club, Panglima Almon Mangai katanya gitu kan. Nah, mungkin pas waktu Covid jarang ke stadion dan ada lockdown gitu kan, muncul NW gitu kan, gitu. Tapi kita sama-sama lah saya memandang kita sama-sama bobotoh. Mungkin gaya ke stadion itu berbeda masing-masing. Gitu kan. Contoh gini aja Kang. Yang paling gampang itu tetangga ataupun klub-klub yang lain memandang bobotoh itu semua Viking Kang. Viking mancing. Padahal yang notabene yang open fake gitu kan, yang notabene-nya dia away bukan selalu Viking Kang. Ada teman-teman yang lain gitu kan. Nah, tapi kita tetap Viking lagi gitu kan. Jadi orang lain sudah paradigmanya itu bobotoh ya Viking gitu. Viking ya bobotoh gitu kan. Walaupun beda-beda. Mindsetnya udah ke sana ya. Beda ke saya. Bobotoh itu adalah Viking gitu ya. Walaupun tadi kan ceritanya bobotoh itu sebenarnya kalimatnya awalnya dari ngabobotohan kan. Betul. Muncullah kalimat bobotoh. Ada yang dikatakan kalau bobotoh itu kalau Viking itu pasti bobotoh. Betul. Tapi kalau bobotoh belum tentu Viking kan. Betul. Karena Viking ini adalah bagian dari organisasi atau kelembagaan atau komunitas yang dilegalitaskan oleh sebagian komunitas yang ada di bobotoh itu kan. Betul. Nah, sekarang kondisi 30 kumpulan yang pernah ngumpul di Sukabumi Pelabuhan Ratu itu masih tetap terjalin begitu ya? Ada grup satu namanya. Kebetulan saya tidak masuk, ada ketua umum saya masuk. Gitu kan. Terkadang ada informasi tiket, informasi nobar. Contoh teman-teman kita yang di Sukabumi Utara suka bikin nobar di Cimlati Kang. Di sana banyak komunitas di bawahnya gitu kan. Dia masih solid di utara gitu kan. Kita juga kadang-kadang nobar gitu kan. Dulu kan kalau nobar itu notabene-nya
saling ya pasta Biko Warrior ya gitu kan, berlomba-lomba gitu kan. Kita bomber bikin di GOR, kerajaan bikin di Surat Kencana, ini bikin di sini. Wah sekarang mah enggak Kang, alhamdulillah tuh. Contoh misalkan ada nomor di mana nih, oh di sini di Oasis, tuan rumahnya siapa, misalkan pengen kerja Sukabumi, oh yuk kita nonton aja gitu kan. Kita nggak gengsi Kang sekarang. Kalau dulu mah gengsi. Ya. Nggak. Kalau dulu kan emang gengsi Kang. Kita bomber misalkan nonton di Piking Kerajaan Sukabumi itu gengsi Kang. Termasuk Piking Kerajaan Sukabumi kan nonton di bomber gengsi. Dulu itu Kang. Gitu kan. Sampai momen bersama itu kadang-kadang tur ke Bandung maupun ke Jakarta Kang, dulu itu pas waktu pindah presiden itu kita bareng-bareng gitu, tidak ada sekat lah gitu kan. Itu aja sih Kang. Jadi munculnya apa, bobotoh secara organik ini hikmahnya memang jadi menyatukan sekat tadi ya. Betul. Antara kelompok A dan kelompok B begitu ya. Betul, alhamdulillah. Karena memang intinya kita ini sama-sama bobotoh kan begitu ya. Tidak boleh ada sekat-sekat segala macam, karena tujuan utamanya adalah mendukung Persib Bandung kan begitu. Betul. Nah, hari ini kan ada fenomena tuh di Sukabumi ini yang banyak tuh berkumpul di Oasis tuh ya. Betul. Di Oasis ya. Itu apa karena dijadikan markasnya atau tempat kumpulnya bobotoh atau gimana itu? Menurut saya, yang pertama kenapa di Oasis? Yang pertama konsisten nobar di Oasis Kang. Konsisten. Setiap pertandingan pasti ada di sana. Jadi orang lain sudah nge-frame bahwasanya di Oasis pasti ada nobar. Pertanyaan pasti ada nobar. Away maupun home pasti ada nobar. Yang kedua, Persib Store official yang dulu di Ciawel sekarang pindah di Oasis Kang. Otomatis kan itu cabang dari di PT PBB kan, gitu kan, dari unit yang di pusat punya cabang di sini kan. Jadi otomatis ya bukan jadi markas ya sebetulnya tuh. Tempat titik berkumpul lah. Tempat titik berkumpul lah gitu kan. Itu juga berarti secara organik juga. Organik kan? Itu akan kalau lihat bisa dihitung jari kan, anggota Piking Kerajaan seberapa orang, anggota Piking Sabumi berapa orang, tapi kebanyakan itu yang organik kan, gitu kan. Malahan yang kebanyakan itu yang bukan komunitas Piking Kang, yang nonton itu gitu kan, yang anak sekolah, anak kuliahan gitu kan. Tapi luar biasa, baju-bajunya kreatif Kang, walaupun dia tidak memakai baju-baju distrik gitu kan, baju-baju rayon atau apa gitu kan. Alhamdulillah kita punya bukan mabes ya, bukan distrik ya. Ya itu tadi tempat berkumpul gitu kan. Jadi kalau setiap ada momen nobar pasti kita kumpul di sana gitu kan. Jadi teman-teman kalau dibandingkan, bukan membandingkan ya, kalau diistilahkan dengan ormas lah, ormas keagamaan, jadi ada bobotoh yang terstruktural, ada bobotoh yang non struktural. Struktural. Benar. Luar biasa. Si bobotoh ini sehingga bisa orang Jawa Barat cerita Persib Bandung, dia pasti ngaku bobotoh kan begitu. Betul. Tapi belum tentu juga dia itu adalah bagian dari strukturalnya. Betul itu. Jadi seperti NU lah gitu ya. Luar biasa. Itu kan makanya kelihatan besar lah begitu. Karena memang secara kulturalnya warga Jawa Barat mayoritas ya itu senang terhadap Persib Bandung. Malah tadi di Oasis saja itu secara organik kan begitu ya. Banyak anak-anak muda, pelajar maupun mahasiswa yang mulai bermunculan karena memang posisinya senang terhadap Persib Bandung. Nah, bagi melihat fenomena ini, bagi teman-teman kultural lah, bagi teman-teman yang sudah terstruktur, itu melihatnya seperti apa tuh? Oke. Contoh Kang, kalau di Jawa Timur kan banyak tim-tim Kang ya. Banyak persatuan sepak bola, contoh Arema, terus Persema, Persibaya, Persib dan lain. Kenapa sih di Jawa Barat cuma satu Persib Kang? Hegemoni Persib gitu kan. Bagi kita bukan masalah sekarang
Persib itu mendominasi Jawa Barat, bukan Kang. Bukan berarti Persib itu ibu kotanya Jawa Barat, bukan Kang. Tapi tadi Kang, lihat dari sejarah di setiap daerah itu pasti ada turnamen Kang. Turnamen ini nanti ujung-ujungnya pasti bertemu sama Persib Kang. Gitu kan. Pasti pengen bertarung sama Persib. Nah, berarti Persib itu adalah all-star-nya Kang. Gitu kan. Nah, dari mulai itulah muncullah yang namanya sifat-sifat yang kultural itu Kang. Gitu kan. Nah, melihat dari fenomena-fenomena yang tadi Akang sebutkan, ada kultural, ada struktural, malahan Kang ada yang organik Kang, yang tidak resmi tapi membuat struktural juga Kang. Ada ketuanya, ada korwilnya, ada tiketingnya, walaupun tidak resmi Kang, ada gitu kan. Jijik urang mah gitu kan. Banyak Kang seperti itu gitu kan. Tapi kalau berbicara away Kang, kita lihat di Asia lah, pasti berpikirnya picking gitu kan, bukan yang lain. Walaupun ada teman-teman dari NW, dari SS, dari Bomber yang lain ikut juga gitu. Tapi tetap pandangan orang lain mikirnya itu picking gitu kan. Intinya picking itu adalah kakak bagi komunitas-komunitas bobotoh Kang. Gitu kan. Nah, kemudian kan ada sedikit kelas lah di selatan, antara selatan sama timur gitu kan, antara SS sama picking. Tapi nu namana kakak ke adik nya gitu kan. Adik kakaknya suka ada culas gitu kan, heureuy gitu kan. Heureuy lah gitu kan. Saling memaafkan lah gitu kan. Jadi wajar kalau misalkan ada gesekan antara bobotoh dan nomornya adik kakak tuh Kang. Gitu kan. Pasti teh akur di hiji rumah. Tapi kita sering jaga Kang. Gitu kan kalau away gitu kan. Tapi sangat disayangkan juga Kang, kemarin kan ada insiden bobotoh dari Sukabumi Kang kena pukul dari teman-teman saudara-saudara di Picking Online gitu kan. Walaupun itu mungkin saya spontan yang lagi giting lah gitu kan, mabok gitu kan. Tapi saya sangat disayangkan pembekuan Picking Online itu sendiri Kang. Gitu kan. Soalnya kan kalau saya lihat Picking Point itu menjadi pionir maupun menjadi corong picking kasualna lah gitu kan. Lebih bagus kreativitasnya gitu kan. Ya kemarin pas waktu mau Lekasiko ya, pertandingan di Samarinda gitu kan. Itu yang di timur kan yang kreatif itu kan kebanyakan dari Picking Online gitu kan. Saya sih berharap pas waktu nanti digeber-gulir Picking Online dicairkan kembali, jangan dibekukan gitu kan. Kita saling memaafkan walaupun proses hukum tetap dijalankan. Itu kan persoalan individu lah begitu ya, tidak menyangkut dengan kelembagaan lah begitu ya. Anda melihat hari ini katakanlah fenomena yang sedang luar biasa ini, semua orang cerita bahwa Persib hari ini luar biasa kan. Betul. Tapi menjelang ke liga berikutnya ini kan ada pergantian pelatih ya. Kang Bojan ini emang pandangan teman-teman gimana ini Persib Bandung di periode berikutnya tanpa Bojan lah begitu? Kalau tanpa Bojan tidak kan bagi kita. Bojan itu menjadi penasihat Kang. Penasihat apa? Teknik lah. Masih ada ya. Jadi kalau udah ada di Persib itu, Bojan tidak bisa melatih di klub lain Kang. Gitu. Walaupun sekarang sama Igor. Kalau saya lihat dari skin ataupun dari potongan-potongan video Persib itu yang sering berapi-api di locker room itu adalah Igor Kang. Gitu kan. Apakah Igor itu bagian teknik atau gimana, saya kurang tahu gitu kan. Tapi kan Igor itu dibawa sama Bojan. Ini orang kepercayaan Bojan. Kalau misalkan bukan Igor gitu kan, katakanlah misalkan Pep lah misalkan, atau misalkan Messi misalkan jadi pelatih gitu kan, saya yakin pasti protes dulu sama bobotoh. Tapi kalau Igor enggak gitu kan. Jadi Igor tuh masih dianggap Bojan lah. Masih Bojan gitu, masih Bojan. Ya contoh kemarin pas waktu sama PSM ya kalau nggak salah ya, sama PSM itu kan bisa 2-1 kan. Gitu kan, luar biasa gitu. Walaupun ya Bojan juga nggak warnanya nggak hilang lah. Nggak hilang gitu kan.
Tapi ada sedikit perbedaan Kang, Igor sama Bojan. Bojan lebih santai, lebih menarik dulu lawan baru menyerang. Kalau Igor menyerang langsung narik menyerang lagi. Jadi menyerang Igor mah gitu. Agak suka, kalau bagi saya Igor itu lebih suka menyerang daripada filosofi bertahan dan menyerang. Filosofi Bojan kan gitu, seperti itu. Ada beda lah begitu. Ada beda gitu tapi kan. memang pola permainannya hampir sama gitu kan. Jadi kalau di tahun berikutnya dengan Igor ini, bagi teman-teman yakin akan menang lagi? Oh yakin Kang, saya yakin. Peptid apa ya sebutnya, Peptid atau Patrick gitu kan, ini Tritit ya atau apa gitu kan. Kemarin kan itu sekarang jadi apa? Saya yakin gitu kan. Kalau misalkan sekarang tahun depan itu 6 bintang, kalau dikumpulkan 11 bintang Kang. Yang dongeng 11 bintang itu kan sudah tersusul kan. Iya. Saya yakin juara lagi Kang gitu kan, walaupun agak berat juga Kang. Kenapa berat? Yang pertama, dari Jakarta sendiri kan target ulang tahun Jakarta gitu kan. Dari klub Surabaya 100 tahun Persibaya gitu kan. Belum ada klub dari presiden, klub dari jaksa, klub dari polisi gitu kan. Dan tidak lupa kuda hitam Borneo Kang, gitu kan. Borneo itu saya rasa luar biasa Kang, gitu kan. Dia bermain cantik, bermain indah, bermain bersih. Tapi mungkin Allah lebih sayang Persib. Itu aja sih. Punya laki gitu kan. Nah, kemarin kan di Asia kita hanya sampai pada 16 besar ya. 16 besar. Di tahun ini teman-teman ngelihatnya sampai mana tuh Persib di Asia tuh? Saya pengen sampai final sih. Sampai final ya. Final walaupun kalah misalkan ya, tapi nggak apa-apa. Final dulu. Kalau misalkan final semifinal lah gitu kan. Kan bermimpi harus tinggi dulu Kang, gitu kan. Yang kalau jatuh kan tidak terlalu jauh gitu. Nah, kalau saya dengan Igor ini Persib bisa sampai minimal semifinal lah di Asia. Semifinal lah, mudah-mudahan. Dan tetap kan dipantau sama Bojan juga kan, gitu kan. Kalau Bojan kan sudah ya sudah lama lah berkecimpung di ASEAN dan Asia, jadi sudah tahu kulturnya kayak gimana. Termasuk kan kemarin bahwa Igor, ini kultur Asia seperti ini loh. Permainan Persib di Asia sama di Liga itu beda Kang. Iya. Lebih enak nonton di Asia Kang, jujur saya. Kalau di Indonesia kan asa cangkel Kang gitu kan. Kok kunon cangkel gitu kan. Tapi kan permainan Persib sama Desa hampir sama. Tapi enak di Asia gitu. Nah, gitu ya. Apakah dari segi kamera? Berarti bukan. Saya lihat dari taktik Kang. Dari taktik dan emang dari penyerang dari klub Indonesia juga beda Kang. Seperti gitu. Kalau lihat pemain yang layak diteruskan tuh sama yang dicoret tuh gimana tuh menurut teman-teman? Kalau untuk diteruskan sih, saya pengennya tuh teman-teman yang belum memiliki jam terbang lebih banyak Kang. Kan belum teruji juga. Seperti Sego Castel misalkan. Belum teruji gitu kan. Emang sih Persib itu untuk kemarin untuk penyerang itu bapuk Kang. Goreng pisan gitu kan. Walaupun penyerangnya bagus Kang. Kalaupun pemain Persib itu matang gol Kang, pemain Persib itu diberi kebebasan, saya yakin si Peralta Kang mainan. Bergino awal-awal kayak Peralta, tapi ngawaro Kang, gitu kan. Karena bagian dari strategi. Betul Kang. Ente bedegong. Nah si William Marcio gitu kan, anu kapiten gitu kan, itu bagus Kang. Tapi bedegong, tidak ikut permainan Bojan, gak mau. Sadil awal-awal Sadil juga mau dipicin Kang. Ingat kena saya, gitu kan. Karena kenapa? Karena dia tidak mau ikut permainan Bojan itu sendiri. Karena kalau Bojan mah gak usah banyak-banyak kan tuh tahun kemarin.
1 gol cukup beres sih gitu kan. Padahal mah head to head dari pengumpulan bola, pengumpulan gol terbanyak gitu kan. Nah, yang patut dipertahankan itu beberapa yang belum jam terbangnya belum terpenuhi lah gitu kan. Termasuk si Dion, Kang. Dion itu 3 menit, Kang. Saya lihat bagus, Kang, Dion. Dion ya. Walaupun dikontrak berapa tahun, 2 tahun, 3 tahun saya. Itu potensi besar Dion. Si Eliano itu bagus dengan ngacak-ngacak, Kang. Tom He dipertahankan tapi tong ada tanda tandi, Kang. Gitu kan. Eta unggul, Kang, si Tom He teh ada tanda wae, Kang. Aduh, gitu kan. Apakah emosinya diturunkan emosi ya? gitu. Awal-awal dia tidak emosi, Kang. Pas terakhir saya emosi, Kang. Nggak tahu kenapa gitu kan. Apakah kebawa suasana atau gimana gitu kan. Jadi kan mungkin permainan dia di Eropa sama permainan Bojan itu agak beda kayaknya seperti itu. Jadi agak emosi. Adaptasinya agak lama ya. Adam lagi, Kang. Adam flashback Adam flashback gitu lupa. Nah, si Adam ini, Kang, si Adam kiper ini sebetulnya pas waktu dimainkan itu hari sialnya, Kang. Kenapa hari sial? Temboknya belum solid, Kang. Backnya belum solid. Jadi kebobolan. Nah, udah kebobolan keracunan wae sok jadi beteng si Adam teh eta. Jadi tidak dipainkan gitu kan. Nah, lalulah diganti sama Tegi. Alhamdulillah Teja bagus. Tapi terkadang Teja teh suka nagebeg, Kang, abdi teh. Nagebeg apa? Kalau misalkan bola dioper sama back ke Teja, itu suka kita deg-degan gitu kan. Soalnya kenapa? Pernah ada saat Teja selalu bener, Kang. Blunder ya. Jadi pokoknya kalau bola ke Teja pasti kita deg-degan semua gitu kan. Gitu kan. Nah, itu sih untuk teman-teman untuk pemain yang dikatakan dikeluarkan, dibuang atau dipecat atau dipinjamkan. Saya belum bisa menilai, Kang. Soalnya kemarin semua rata, Kang. Gitu kan, semua rata gitu kan. Tapi kalau misalkan ekspektasi yang mau masuk, saya pengen Peralta, Kang. Semua pasti bilang pengen Peralta. Peralta atau Maxwell? Peralta, Kang. Peralta ya. Maxwell kurang lincah, Kang. Lebih bagus si Alano ya. Gitu kan. Tapi kalau bisa jangan dari ex tim gitulah. Soalnya pasti mau mental dulu kayak Makok, kayak Rizaldi kan pasti mau mental dulu gitu kan. Masuk itu. Jadi belum bisa beradaptasi gitu kan. Seperti itu. Jadi memang pada dasarnya para pemain Persib ini kalau bisa dipertahankan semua lah. Betul. Ada tambahan-tambahan energi paling gitu ya. Iya. Kalau banyak juga kan orang yang pengen Ciro begitu. Tahun ini ada cerita Ciro nggak? Ke tahun kemarin kan cepet tuh. Ciro masih manggung nih. Iya. Sekarang kelihatannya kan Ciro ini agak kalah sama Peralta ya. Iya. Ciro itu umurnya sudah tua, Kang. Iya. Kalau nggak salah 37 kalau nggak salah. Ya. Tapi emang dia tetap pengen balik. Tapi kan nominal, Kang, berbicara. Dia kan ada 2 tahun lagi, Kang. Di Malwa. Apakah Persib mau nembus atau tidak? Tapi saya sepakat tadi kata Kang ini dipertahankan. Tapi kan kata Kang Adit ada Persib A, B, C, D. Itu bukan berarti tim satu bukan. Tapi ada lapis-lapisnya. Kan kita ada 4 kompetensi kalau nggak salah nanti ya. Gitu kan, dari mulai I-League gitu kan, dari Piala I-League-nya, dari Shopee Cup ya. Sekarang ada tambahan Shopee Cup ya. Shopee Cup gitu kan, walaupun ada yang memaksakan pengen masuk gitu kan. Nah, Shopee Cup dan ASEAN gitu kan. Benar-benar ASEAN tembus gitu kan nanti sama Manila gitu kan di babak kualifikasi gitu kan. Jadi lebih banyak pertandingan ya di tahun berikutnya. Terus saya pengen itu ngerekrut yang baru aja yang itu gitu kan, lapis-lapisnya ini gitu. Tapi tidak memandang bahwasanya ini adalah cadangan-cadangan. Khawatir gini, kalau misalkan ini cadangan-cadangan, ada orang mah cadangan, orang pemain kedua gitu kan. Tapi kan kemarin Bojan nggak seperti itu loh, Kang. Gitu kan. Ya buktinya Adam sendiri, Kang. Adam kan tidak dimasukkan di SP, Kang. Gitu kan. Tidak dimasukkan starting 11, tidak didaftarkan ke I-League. Tapi kan dikasih. Dikasih apa? Dikasih kalau medali gitu kan. Itu kan berarti itu tidak boleh membedakan
anak bau urang loh gitu kan jika nah itu saya pengen Adam tuh pundung. Gitu. Pundung gitu kan bagus. Beda jeung barbak agak pundung. Orang Italia pundungan gitu kan. Tapi wajar lah pundung tapi bagus. Oke lah. Bisa dipertahankan. Bisa dipertahankan gitu kan. Karena teman-teman obrolan gue semakin ramai, alhamdulillah nih semakin meriah. Tapi saya ingatkan kembali jangan lupa like, subscribe dan komen tentunya sehingga kita tetap bisa silaturahmi. Karena harapan fenomena yang organik ini di Sukabumi lah, kita cerita Sukabumi supaya ini bisa tertata rapi. Harapan teman-teman biar ini lebih kreatif, lebih inovatif, mendorong yang organik maupun yang struktural begitu. Ini ada nggak agenda berkumpul untuk bercerita bagaimana menghadapi periode berikutnya sehingga di Sukabumi bisa lebih tertata rapi, tidak kejadian-kejadian yang tidak diinginkan kayak kemarin lah begitu, katakanlah hal-hal itu kan mesti kita evaluasi gitu. Itu ada agenda ngumpul atau gimana begitu? Dulu pernah sih Kang, tapi susah Kang. Susah ya. Jadi soalnya kan banyak film-film yang notabene dia tidak punya ketua. Dia berlandaskan ideologinya no leader just together gitu kan. Jadi tidak punya ketua, nggak punya yang dituakan, udah barengan gitu. Karena ini yang lebih sulit gitu kan. Tapi di Sukabumi sendiri Kang ada perkumpulan namanya Persepsi Kang. Persatuan Supporter Peduli Sepak Bola Sukabumi. Nah di sana Persatuan Supporter Peduli Sepak Bola Sukabumi. Nah itu kan sebetulnya tujuannya itu untuk mendukung klub Sukabumi. Maka yang lebih lucu Kang dari perkumpulan ini, bobotohnya ada, pendukung Persijanya ada, gitu kan, pendukung Aremanya ada, pendukung Persibaya juga ada gitu kan. Gitu ya. Kumplit gitu kan. Malahan pas waktu Persik main dulu dan Persikabo main, dia duduk bareng gitu kan. Tahu gitu bahwasanya oh dia backgroundnya warna ini loh gitu kan. Tahu tapi gitu kan. Tapi dia duduk bareng. Malahan kemarin kita membikin pang football Kang, namanya Middleway gitu kan. Di sana ada teman-teman dari Jackmania, teman-teman dari Boboto, duduk bareng kan gitu kan. Walaupun ya kadang-kadang ada mararongga lah gitu kan, tapi kan duduk bareng nyanyi bareng gitu kan. Malahan diliput juga ke wartawan, bisa dicek gitu kan, teman-teman luar biasa gitu kan. Nah untuk kembali ke organik itu sendiri kan susah Kang untuk itu. Tapi untuk yang yang struktural itu udah ada paguyubannya gitu kan. Kadang-kadang kumpul dari ketua-ketuanya gitu. Kalau misalkan ada acara anniversary gitu kan, sering mengundang juga gitu kan. Contoh misalkan anniversary Piking Sabumi, kita mengundang Piking yang sudah terdaftar ya. Gitu kan diundang. Kalaupun yang organik juga mau ikut, oh silakan, nggak apa-apa gitu kan. Ini kan terbuka untuk semua bobotoh gitu kan. Seperti itu Kang sih. Jadi saya rasa sih untuk agenda kedepannya sih saya pengen juga ada perkumpulan seperti itu. Tapi kita pernah melakukan agak susah untuk organisasi itu sendiri gitu kan. Kecuali tadi gitu kan, lamun aya nobar breg gitu kan, apakah bisa dikarangkeng heula, dikumpulkan gitu kan, asup musyawarah kan susah kan. Aya nu balik aya nu kumaha gitu kan. Susah kan untuk organisasi. Biarkan itu organik aja. Organik lah, sapodo teuing lah gitu kan, sapodo teuing. Tapi tetep Bang, kalau ada kericuan naon pasti Piking Kang, anu di bukan dicomot ya, anu diinterogasi ya. Terkadang gini ya, saya kasihan juga ke Kang Risis Kang, gitu kan. Botol ribut misalkan, yang dipanggil ke Polres ya Kang Esris gitu kan. Kadang-kadang Kang Usain jaga lain gitu kan teman-teman. Karo jauh ge Kang gitu kan. Anu ributnya batur, anu dipanggil lah ketua-ketua anu ieu gitu. Iya. Karena memang di mindsetnya memang pasti kelompok ini begitu. Iya, Oh itu sebenarnya organik kan begitu ya. Iya, contoh Kang yang berlawanan itu kan Piking sama DJ Kang. Tapi Bomber juga jadi sasaran. Kaget ya kan? Iya. Kan. Oh itu berapa Piking, padahal berak Bomber kemarin dibacok di Karang Tengah gitu kan.
Itu kan lagi kompo, lagi pulang kompoi gitu, kasihan juga. Karena memang susah dibedakan ya. Antara ini Viking, gini Bomber, ini apa, nggak bisa kan begitu ya. Kalau Persija kan semua berkata ya Kang. Murtas, Holigan, sama Garis Keras semua berkata di Jackmania. Kalau di Persib kan enggak ya? Beda, enggak gitu kan. Jadi Boboto yang berKTA itu ada beberapa gitu kan. Jadi kebanyakan yang tidak berKTA gitu kan. Jadi Kurtula lah, Cek Akamah gitu kan. Tapi nih Kang, yang Kurtula ini sekarang sudah bagi saya Kang sudah hilang Kang. Kenapa hilang? Akang bisa lihat yang ke stadion aya teh Kang aki-aki jenin ini Kang. Jarang ya nama. Dulu mah banyak Kang. Bagi saya Kurtula itu seperti itu Kang. Yang organik, yang muda-muda gitu kan. Nah, Kurtula itu yang sepuh tapi gitu kan. Sekarang ada Boboko kan, Bobotoh Kolot. Tapi ke stadion enggak kan susah Kang. Nah, kan kudu aplikasi lah Kang. Nah itu menjadi apa? Kritikan saya kepada manajemen gitu kan, harus akomodir juga. Tadi Boboko juga, Bobotoh Kolot gitu kan. Itu susah gitu kan. Jangan sampai ada mengkoordinir teh boga masa, boga komunitas, sok diberi tiket sakieu gitu kan. Nah, kadang-kadang dijual deui kan gitu kan lain. Nah, itu kan kita juga kan yang di luar Bandung, yang di outsider kan susah juga Kang. Kemarin kan bingung Kang. Tapi Kang aya teh tiket utuh aya gitu kan. Padahal di aplikasi saya sudah nunggu sampai 3 jam. Pas masuk udah habis, bingung gitu kan. Memang ini kendala juga kan yang si aplikasi. Nah, teman-teman, tapi intinya Bobotoh ini apapun ceritanya, apapun organnya, apapun nama perkumpulannya, kita tuh memang tetap Bobotoh. Satu tujuan yaitu mendukung Persib Bandung. Lalajo Persib Bandung, menyenangkan diri karena memang Persib Bandung juara. Teman-teman, alhamdulillah kita bisa ngobrol panjang lebar dengan teman-teman komunitas di Bobotoh. Sebelum kita akhiri, biar si Kang Atap bikin statement statement penutup untuk terutama untuk teman-teman organik lah, Bobotoh organik yang ada di Sukabumi. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang support untuk teman-teman, terutama teman-teman yang organik tadi kalau kata Kang Atap. Kalau menurut saya itu adalah kultural begitu ya. Silakan Kang. Oke. Untuk teman-teman Frim di Sukabumi, yang pertama tetap solid, tetap jaga kekompakan, jangan sampai saling bertengkar, berpisah gitu kan, saling rangkul gitu kan. Kalau ada permasalahan, kita sebagai Viking yang ada di Sukabumi maupun organisasi yang terdaftar bisa mewadahi kalian kalau ada masalah. Tetap semangat gitu kan, tetap dukung Persib juara harga mati. Teman-teman, alhamdulillah obrolan kita sudah rampung, dan tentunya jangan lupa sekali lagi subscribe, like, dan komen. Apabila ada ide usulan untuk tema, silakan disampaikan di komen link kami. Tentunya insya Allah kita akan verifikasi, dan kalau memang porsinya masuk, kita akan mengundang sesuai dengan usulan dari teman-teman. Semacam hari ini banyak mengusulkan agar cerita tentang Persib, hari ini kita juga mengusahakan. Akhirnya alhamdulillah kita ketemu. Pemain Persib Kang, atau mantan Persib di Sukabumi. Si Arianto bisa kok Kang. Mudah-mudahan kita nanti kita undang ya begitu ya. Dan tentunya teman-teman, di akhir cerita, bila itu hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur nuhun sadayana.